Pada hari-hari berikutnya, berita tentang kedatangan sekte roh mistik menyebar ke seluruh kota Linsui. Berita itu menyebabkan para murid klan Qin dan klan Fang menjadi sangat bersemangat, yang semuanya mulai berkultivasi dengan rajin untuk meningkatkan kultivasi mereka sebelum hari itu sendiri. Selanjutnya, penguasa dari kedua klan itu tampak sedang mempersiapkan beberapa setup masing-masing. Yang sedang berkata, itu tidak ada hubungannya dengan Qin Nan. Setelah menaikkan peringkat Divine Battle Spirit-nya ke peringkat Huang kelas 8, dia segera membenamkan dirinya dalam proses kultivasi tanpa basa-basi lagi. Itu berlangsung selama total 3 hari penuh. Dalam periode ini, dia tidak bergeming sama sekali, seolah-olah dia sudah gila. Aliran Qi yang tak terhitung jumlahnya yang berbentuk ular raksasa terus memasuki tubuhnya dan mengalir di dalamnya, menghasilkan serangkaian letusan seolah-olah berbagai kekuatan meledak di dalam tubuhnya. Setelah berkultivasi selama 3 hari penuh, selain kehadiran martial spirit kelas 8 Huang, auranya menjadi sangat menakutkan. Mata Qin Nan tiba-tiba terbuka. Sebuah kedipan mistis terjadi di dalam diri mereka. Body Tempering Realm lapisan keempat berfokus pada temper organ dalam untuk meningkatkan fleksibilitasnya. Di sisi lain, alam tempering tubuh lapisan kelima bertujuan untuk lebih meningkatkan daging, otot dan tulang, dan organ dalam. Setelah mencapai alam tempering tubuh lapisan kelima, tubuhku akan kebal terhadap senjata. Saat itu, Qin Nan telah berhasil menemukan jawaban atas berbagai keraguan yang selama ini mengganggu pikirannya. Yang sedang berkata, itu semua berkat Huang kelas 8 peringkat martial spirit dan kerja kerasnya selama 3 hari terakhir bahwa ia telah mampu menghapus keraguannya. Sekarang, saya akan mencoba peringkat ke alam tempering tubuh lapisan kelima. Qin Nan mengeluarkan raungan saat auranya tumbuh secara signifikan lebih kuat. Roh pertempuran divine yang melayang di belakangnya memancarkan kekuatan penyerapan yang luar biasa. Pada saat itu, seolah-olah Qin Nan telah berubah menjadi pusaran air raksasa, menarik Qi di sekelilingnya ke dalam tubuhnya. Di bawah kehadiran Qi yang kuat, sosok Qin Nan mulai bergetar hebat tanpa kendali. Bang bang bang. Setelah ledakan terus-menerus di tubuhnya, Qin Nan mengatupkan giginya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa dari proses tersebut. Matanya memerah seperti binatang buas yang enggan menyerah atau berteriak kesakitan. 1 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam kemudian, sosok Qin Nan bergidik hebat saat rasa sakit dari tubuhnya terkuras seperti air, digantikan dengan kekuatan kuat yang muncul di dalam tubuhnya. Ini adalah alam tempering tubuh lapisan kelima. Qin Nan bangkit dari tanah dalam kegembiraan. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya untuk merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Jika alam tempering tubuh lapisan keempat dianggap sebagai peningkatan yang signifikan dalam alam tempering tubuh, lapisan kelima akan memungkinkan kemampuan seorang kultivator tumbuh ke tingkat berikutnya. Tidak hanya mencakup penguatan daging, itu juga memungkinkan kekuatan dan indera seseorang naik ke tingkat berikutnya. Tanpa melebih-lebihkan, jika Qin Nan menghadapi Qin Cangkong sekarang, dia bisa menghancurkannya hanya dengan setengah dari kekuatannya. Naner. Pada saat itu, Qin Tian memasuki kediaman Qin Nan dan melihatnya mengenakan ekspresi gembira di wajahnya, menyebabkan dia bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Apakah sesuatu yang hebat terjadi?" Tai-san, yang mengikuti di belakang Qin Tian, juga memasang tampang bingung, sebelum dia melirik sosok Qin Nan dan menyadari ada sesuatu yang berbeda, tetapi dia tidak tahu persis apa itu. Sesaat kemudian, Tai-san tiba-tiba menyadari, saat dia berkata dengan nada kaget, "Apakah kamu peringkat ke alam tempering tubuh lapisan kelima?" Mendengar ini, Qin Tian langsung mengamati sosok Qin Nan dengan hati-hati. Terlepas dari identitasnya sebagai kultivator terkuat di klan Qin, wajahnya juga dipenuhi dengan keheranan. Qin Nan telah naik peringkat ke alam tempering tubuh lapisan kelima. Baru setengah bulan sejak upacara kebangkitan roh bela diri.
Itu sudah cukup mengejutkan ketika kultivasi Qin Nan telah mencapai alam tempering tubuh lapisan keempat, dan Anda mengatakan kepada saya bahwa itu sekarang telah mencapai alam tempering tubuh lapisan kelima. Ini terlalu sulit dipercaya. Qin Nan melihat reaksi mereka dan segera menjelaskan, "Ayah, Paman San, pertemuan beruntung yang saya temukan di pegunungan Longhu adalah ramuan langka. Sebelumnya, setelah peringkat ke alam tempering tubuh lapisan keempat, saya tidak punya waktu untuk sepenuhnya memperbaiki energi yang tersisa dari ramuan sampai sekarang, yang membantu saya dalam peringkat ke alam tempering tubuh lapisan kelima." Petik 2. Qin Nan sudah memikirkan alasan yang masuk akal. Qin Tian dan Tai San merasa lega setelah mendengar ini. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda curiga. Jika bukan karena sesuatu yang luar biasa seperti ramuan, mereka akan sulit untuk percaya bahwa Qin Nan telah meningkatkan kultivasinya melalui metode standar kultivasi dengan martial spiritnya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki martial spirit kelas 1 Huang. Setelah memikirkan hal ini, Qin Tian dan Tai San tidak bisa berkata-kata terhadap keberuntungan Qin Nan. Ramuan yang mampu meningkatkan kultivasi seseorang ke alam tempering tubuh lapisan kelima hanya dalam waktu setengah bulan akan sangat berharga tanpa diragukan lagi. Ngomong-ngomong, Ayah, Paman San, kenapa kamu ada di sini? Qin Nan mengalihkan topik. Qin Tian segera mengingat tujuan kunjungan mereka dan berkata, "Tentu saja saya di sini karena sesuatu yang penting. Pemilihan sekte roh mistik akan berlangsung besok. Semua orang di klan Qin hampir menjadi gila, sementara Anda bersembunyi di sini seolah-olah itu bukan urusan Anda sama sekali." Tai San menyela sambil tersenyum, "Itulah sebabnya kami di sini untuk bertanya padamu, apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam seleksi?" Petik 2. Mengapa tidak? Qin Nan menjawab tanpa ragu, "Ayah, Paman San, jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak dapat menjadi murid dari sekte roh mistik, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang dapat menyakiti saya." Qin Tian dan Tai San mengangguk setuju. Tidak ada seorang pun di antara dua klan yang bisa menandingi kultivasinya dari alam tempering tubuh lapisan kelima. Dalam hal kultivasi, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan melawan Qin Nan. Setelah menghilangkan kekhawatirannya tentang keselamatan Qin Nan, Qin Tian berkata, "Baik klan Qin dan klan Fang akan bertanggung jawab untuk mengadakan seleksi, yang akan dibagi menjadi 2 putaran. Di babak pertama, kedua klan masing-masing akan memilih 30 murid sebagai wakil mereka untuk berduel satu sama lain. Setiap lawan akan ditugaskan secara acak. Hanya 5 peserta teratas di babak pertama yang bisa maju ke babak kedua, yang saya yakin Anda sudah menebak formatnya dengan membandingkan peringkat martial spirit peserta. Adapun berapa banyak peserta yang akan direkrut sebagai murid, sekte roh mistik tidak menyebutkannya sama sekali." Petik 2. Aku mengerti. Qin Nan menganggukkan kepalanya sebelum sebuah pikiran tiba-tiba datang kepadanya, mendorongnya untuk bertanya, di mana tempat pemilihan. "Itu akan diadakan di Fang Clan." Qin Tian berkata dengan acuh tak acuh. Qin Nan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening setelah mendengar ini. Meskipun tidak mengejutkan bahwa pemilihan akan diadakan di klan Fang, jika dia menghubungkan ini dengan niat klan Fang di balik menyembunyikan kebenaran tentang roh bela diri Fang Rulong, Qin Nan benar-benar yakin bahwa klan Fang sedang merencanakan sesuatu besar. Kemungkinan besar klan Fang mengambil keuntungan dari seleksi untuk memangsa klan Qin. Setelah mencapai kesimpulan ini, pikiran Qin Nan menjadi tenang, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Dia memutuskan untuk tidak menyebutkannya kepada Qin Tian dan Tai San. Bahkan jika klan Fang merencanakan konspirasi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ngomong-ngomong, Qin Nan, aku telah belajar dari ayahmu bahwa kamu menggunakan seni pedang guntur saat kamu berduel melawan Qin Cangkong. Apakah itu benar? Tai San bertanya tiba-tiba. Itu benar, Paman San. Qin Nan menjawab, luar biasa. Saya kebetulan sedang berlatih seni pedang Thunder Crash juga. Ini adalah temuan saya sehubungan dengan keterampilan bela diri. Semoga bermanfaat bagi Anda.
Taisan tertawa sambil mengeluarkan buku catatan dari saku dadanya. Qin Nan terkejut. Dia tidak tahu bahwa Taisan juga berlatih seni pedang Thunder Crash. Cepat dan ambil. Paman San, Anda telah berlatih seni pedang Thunder Crash selama lebih dari 10 tahun. Dia telah mencapai tahap One with the Sabre. Anda cukup beruntung karena Paman San bersedia membagikan temuannya kepada Anda, kata Qin Tian. Satu dengan sabre. Keheranan di wajah Qin Nan semakin tebal. Setelah ini, dia menerima buku catatan itu tanpa ragu-ragu, sebelum dia membungkuk pada Taisan dan berbicara dengan nada serius, "Terima kasih Taisan. Saya sangat menghargainya." Di dunia bela diri, catatan pengalaman seorang ahli mengenai pemahaman mereka tentang keterampilan bela diri sangat berharga. Dengan catatan ini, itu akan memungkinkan seseorang untuk memahami keterampilan bela diri dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Oleh karena itu, hadiah Taisan sangat berharga bagi Qin Nan. Taisan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, bakat keterampilan bela diri Anda telah luar biasa sejak masa muda Anda. Tidak ada seorang pun di kota kami yang dapat menandingi bakat Anda. Anda adalah orang yang paling cocok untuk diberikan buku catatan. Hanya 1 hari tersisa sampai pemilihan berlangsung. Saya akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun kepada saya tentang catatan itu." Petik 2. Ini sangat baik. Setelah sedikit ragu, Qin Nan segera menerima tawaran itu dengan rasa terima kasih. Itu adalah niat baik Taisan untuk menawarkan bantuannya, hanya agar Qin Nan bisa tumbuh lebih kuat sebelum pemilihan berlangsung. Oleh karena itu, Qin Nan dengan senang hati menerima bantuannya. "Ayah, Paman San, aku akan permisi." Qin Nan segera menuju ke area terbuka kediamannya dan duduk di atas batu besar yang terletak di sana. Dia kemudian mulai membaca buku catatan dengan penuh semangat dengan fokus yang ekstrim. Qin Nan selalu tertarik pada keterampilan bela diri, yang bahkan lebih dia sukai jika dibandingkan dengan berkultivasi. Qin Tian dan Taisan saling bertukar pandang. Terlepas dari sedikit ketidakberdayaan, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi senang. Apakah penting jika Qin Nan hanya memiliki roh bela diri peringkat Huang kelas 1? Dia masih memiliki keinginan yang kuat untuk tumbuh lebih kuat. Menurut mereka, itu saja adalah aset yang paling berharga. Setelah ini, Qin Nan benar-benar tenggelam dalam proses membaca catatan. Seperti yang telah disebutkan Qin Tian, Taisan setidaknya telah mencapai tahap 1 dengan pedang, karena Qin Nan dapat belajar banyak melalui pemahamannya tentang seni pedang guntur. Taisan berdiri di samping dan sesekali melirik Qin Nan. Dia benar-benar puas dengan semangat Qin Nan untuk keterampilan bela diri. Sementara itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, berapa banyak yang akan dipelajari Qin Nan dalam waktu sehari. Setelah ini, Taisan tertawa. Terlepas dari bakat keterampilan bela diri Qin Nan yang luar biasa, tidak mungkin baginya untuk meningkat secara signifikan hanya dalam waktu 1 hari. Waktu secara bertahap berlalu. Sosok Qin Nan tetap diam seperti sebelumnya. 3 jam kemudian, cuaca tiba-tiba berubah. Seperti awan badai terlihat di langit, menyebabkan tempat itu menjadi gelap sementara gemuruh guntur yang samar-samar terdengar. Setelah ini, hujan deras terjadi, seolah-olah katup di langit telah dibuka. "Sial, ada apa dengan cuaca ini?" Taisan mau tak mau mengeluarkan kutukan. Dia tidak punya pilihan selain mengganggu latihan Qin Nan, Qin Nan, Qin Nan. Bukan niat Taisan untuk mengganggu Qin Nan, tetapi guntur dan hujan akan menjadi gangguan bagi seorang kultivator yang sedang dalam proses memahami, sehingga membahayakan orang tersebut. Sambil memanggil nama Qin Nan, tatapan Taisan tanpa sadar mendarat di sosoknya. Sekilas, Taisan tercengang seperti disambar petir, menyebabkan otaknya berdengung. Dia benar-benar lupa tentang badai petir pada saat itu. Hujan turun dengan deras ke tanah, membuat suara dentuman di tanah saat air memercik kemana-mana. Sementara itu, Qin Nan memegang buku catatan di tangannya sambil membolak-baliknya terus-menerus.
Sepertinya dia tidak menyadari sekelilingnya, seolah-olah dia telah memasuki keadaan hiruk-pikuk. Namun, seolah-olah ada lapisan penghalang tak terlihat yang membungkus sosoknya, karena tetesan air hujan akan berhenti pada jarak 10 inci dari sosoknya. Tanah dalam jarak 10 inci dari sosoknya tampak benar-benar kering. Meski begitu, Taisan, yang telah berlatih seni pedang Thunder Crash selama lebih dari 10 tahun, jelas mengetahui alasan di balik ini. Itu tidak ada yang dekat dengan penghalang tak terlihat, itu niat pedang. Taisan telah berlatih seni pedang guntur selama lebih dari 10 tahun dan telah mencapai tahap 1 dengan pedang, jadi dia sangat akrab dengan niat pedang. Niat sabre ini hanya bisa dikuasai ketika seseorang telah mencapai tahap sukses lebih besar dari 1 dengan sabre. Namun, Kinnan baru mulai memahami dasar-dasar 1 dengan pedang. Bagaimana dia mencapai tahap ini hanya dalam sehari? Seberapa menakutkan pemahaman Kinnan? Taisan menarik napas dalam-dalam sambil menatap Kinnan. Kali ini, dia tidak memanggil namanya. The Saber Inten mampu membentuk penghalang di sekitar tubuhnya, menghalangi hujan sambil menyaring suara guntur, sehingga tidak akan mengganggu proses belajar Kinnan. Jika Tuan Muda Kinnan memiliki martial spirit dengan peringkat lebih tinggi, seberapa tak terbayangkan pencapaiannya di masa depan. Taisan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas setelah mengingat fakta bahwa Kinnan hanya memiliki roh bela diri peringkat Huang kelas 1. Terlepas dari seberapa luar biasa bakat keterampilan bela dirinya, potensinya terbatas karena pangkat roh bela dirinya. Waktu berlalu secara bertahap, saat hujan terus turun dengan gemuruh guntur. Namun, di kediaman Kinnan, tidak ada suara hujan atau guntur, melainkan dengungan terus-menerus. Suara itu dipancarkan dari niat pedang Kinnan, seolah-olah pedang bergetar kuat dengan kecepatan luar biasa. The Sabre Inten merangkum sosok Kinnan terus tumbuh lebih kuat. 7 jam kemudian, setelah ledakan keras, Sabre Inten yang berputar di sekitar sosoknya menghilang ke lingkungan saat Kinnan terbangun dari proses tersebut. Sudah hampir siang. Kinnan secara naluriah mengangkat kepalanya dan menemukan langit menjadi lebih cerah, yang mengejutkannya. Dia baru menyadari bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk belajar dari buku catatan. Setelah ini, senyum penuh kepuasan muncul di wajahnya. Manfaat yang diperolehnya dalam waktu 7 jam sangat luar biasa. Selamat Tuan Muda karena telah mempelajari niat pedang dan mencapai tahap sukses lebih besar dari 1 dengan pedang. Taisan berjalan keluar dari kediaman dengan senyum di wajahnya. Ini semua berkat pengalaman Paman San. Kinnan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika bukan karena catatan yang diberikan, dia tidak akan bisa mencapai ini dalam waktu sesingkat itu. Taisan menggelengkan kepalanya, Tuan Muda, Anda terlalu rendah hati. Bakat Anda memainkan peran penting di dalamnya. Petik 2. Kinnan bertanya dengan nada ingin tahu, ngomong-ngomong, Paman San, ada apa dengan pedang yang kamu sebutkan ini? Taisan menegakkan wajahnya, Tuan Muda, sebelum saya memberi Anda jawabannya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda terlebih dahulu. Apakah Anda merasa bahwa kekuatan seni pedang yang Anda latih telah benar-benar melampaui batas seni pedang Thunder Crash? Petik 2. Kinnan terkejut, sebelum dia menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Seni pedang guntur hanyalah keterampilan bela diri kelas menengah di antara koleksi yang disimpan di klan Qin. Namun, dengan Saber Inten of One with the Sabre, Kinnan dapat dengan mudah mengungguli keterampilan bela diri kelas tinggi, atau bahkan keterampilan bela diri kelas pamungkas. Taisan melanjutkan, seperti semua orang tahu, keterampilan bela diri diklasifikasikan menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, atau kelas pamungkas. Keterampilan bela diri peringkat yang lebih tinggi akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun, itu bukan satu-satunya kebenaran, meskipun keterampilan berperingkat lebih tinggi kemungkinan besar lebih kuat. Namun, ada standar lain untuk keterampilan bela diri, misalnya, 1 dengan pedang. Itu bukan lagi pangkat keterampilan bela diri,
tetapi penguasaan seni. Petik 2. Penguasaan. Qin Nan entah bagaimana memahaminya. Tai-san menganggukkan kepalanya, itu benar. Penguasaan yang lebih kuat akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Misalnya, satu dengan pedang, dan juga satu dengan pedang, duel. Mereka semua dianggap sebagai satu dengan senjata. Ini adalah tingkat pertama, dan dibagi menjadi tahap dasar, tahap keberhasilan kecil, tahap keberhasilan lebih besar, dan tahap kesempurnaan. Setelah One with the Weapon, ada level lain yang dikenal sebagai Arcane Realm, dan akan ada lebih banyak lagi setelah itu, tapi itu di luar pemahaman saya. Satu dengan senjata, dan kemudian alam Arcane, begitu, jadi begitulah adanya. Qin Nan akhirnya menyadari. Dengan kata lain, keterampilan bela diri hanyalah panduan bagi pemula untuk memahami seni senjata tertentu. Penguasaan seni tertentu lebih penting, dan akan memberi kultivator kekuatan yang lebih besar. Misalnya, seni pedang petir yang dipraktikkan Qin Nan tidak lagi dapat dianggap sebagai keterampilan bela diri kelas menengah, melainkan berada di tahap sukses lebih besar satu dengan pedang. Tuan muda, karena sebentar lagi siang, kita harus segera berangkat untuk bergabung dengan orang-orang dari klan Qin sebelum berangkat ke klan Fang, ya. Tai-san mengingatkan Qin Nan, setelah melihat ekspresi kosong di matanya. Qin Nan mengumpulkan pikirannya dan menyadari bahwa klan Qin relatif berisik meskipun faktanya masih pagi. Dia langsung menganggukkan kepalanya. Setelah ini, Tai-san dan Qin Nan langsung menuju ke tempat latihan klan. Tempat itu sangat ramai karena kerumunan, dengan Qin tiba memimpin di depan, diikuti oleh tetua kedua dan ketiga, dan diaken klan. Di sisi lain berdiri Qin Tian, tetapi tidak ada seorang pun yang berdiri di belakangnya, menghasilkan kontras yang luar biasa. Adapun para murid, mereka mengikuti jejak Qin Changkong. Qin Changkong telah pulih dari cedera sebelumnya. Dia memasang ekspresi sombong di wajahnya. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya sedikit lebih kuat daripada alam tempering tubuh lapisan ketiga, petunjuk bahwa dia telah mengkonsumsi cukup banyak sumber daya kultivasi selama beberapa hari terakhir. Saat Tai-san dan Qin Nan tiba di dojo, suasana yang hidup tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke api. Kerumunan segera melirik ke arah mereka. Yang pertama melakukannya adalah Qin Tiba dan Qin Changkong. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang besar, dan sedikit kegembiraan. Jelas bahwa ayah dan anak ini berencana untuk membalas dendam selama pemilihan sekte roh mistik. Diaken dan tetua klan juga menatap mereka. Beberapa saat sebelumnya, setelah Qin Nan mengalahkan Qin Changkong di aula konferensi, dia bahkan memberi pelajaran kepada para penatua dan diaken. Namun, dilihat dari situasi saat ini, tampaknya tidak ada yang menganggap serius kata-kata Qin Nan. Jelas dari pandangan sombong mereka terhadap Qin Nan bahwa mereka tidak pernah menempatkan Qin Nan di mata mereka. Bukankah Qin Nan memperingatkan mereka untuk tidak menyesali pilihan mereka? Apa lelucon, mereka akan menyesal jika mereka memilih untuk mengikuti Anda, Qin Nan dan Qin Tian. Tidak seperti mereka, para murid berperilaku relatif normal, karena kultivasi Qin Nan memang luar biasa di mata mereka, sehingga mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Namun, ada beberapa murid yang menatapnya dengan jijik, atau bahkan melontarkan komentar mengejek di antara mereka sendiri, terutama murid jenius dari klan Qin Hai. Qin Nan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Saat dia tiba di tempat latihan, dia sudah menganalisis situasinya. Meskipun dia sedikit kecewa, dia segera menenangkan pikirannya dan mengabaikan kehadiran para penatua, diaken, dan murid. Saat Qin Nan dan Tai-san tiba di belakang Qin Tian, tempat latihan yang sunyi akhirnya kembali normal. Pada saat itu, Qin Tian mulai berbicara dengan nada tegas, "Baiklah, saya percaya semua orang jelas tentang aturan. Saya tidak akan membuang waktu untuk menjelaskannya. Karena semua orang telah tiba, kami akan berangkat ke klan Fang sekarang." Setelah mengatakan ini, Qin Tian mengayunkan tangannya dan pergi dengan Qin Nan dan Tai-san.
Qin tiba dan krunya mengikuti di belakang sambil memimpin sisa klan. Beberapa saat kemudian, pintu masuk kayu merah yang megah muncul di hadapan mereka. Di atas pintu masuk tergantung spanduk emas dengan dua kata besar, Fang Clan, tertulis di atasnya, menciptakan pemandangan yang luar biasa. 5 baris pelayan yang mengenakan jubah merah berbaris di luar pintu masuk, seolah-olah sedang berlangsung perayaan. Setelah melihat orang-orang dari klan Qin, salah satu dari mereka yang memiliki kultivasi alam tempering tubuh lapisan ketiga segera berteriak, klan Qin telah tiba. Setelah ini, aura ganas meledak dari klan Fang. Kerumunan hanya bisa melihat seorang pria besar mengenakan jubah putih yang terbuat dari kulit harimau mendekati mereka dengan senyum di wajahnya. Orang itu tidak lain adalah patriark klan Fang, Fang Li. Begitu Fang Li muncul, Diaken dan murid klan Qin bisa merasakan hati mereka menegang. Orang-orang dari klan Qin, selamat datang. Pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa tempat saya agak terlalu kecil. Saya mohon maaf sebelumnya jika Anda tidak puas dengan layanan kami. Fang Li berkata sambil tersenyum tanpa melirik Qin Tiba dan yang lainnya. Dia hanya melihat Qin Tian sepanjang proses. Qin Tiba dan krunya tercengang. Semua orang tahu bahwa dia akan segera menjadi pemimpin klan Qin, meskipun Qin Tian saat ini masih menjadi patriark. Tindakan Fang Li menjadi tamparan kuat di wajahnya. Namun, karena mereka saat ini berada di klan Fang dan pemilihan sekte roh mistik akan segera dilakukan, Qin Tiba tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Klan Fang pasti cukup mewah. Jangan buang waktu lagi di sini, karena kedua tetua sedang menunggu kita. Fang Li tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia memimpin kerumunan ke dalam klan. Namun, Fang Li mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan Qin Tian dan bahkan mengajukan pertanyaan kepada Qin Nan tanpa melirik Qin Tiba dan yang lainnya. Fang Li membawa orang-orang dari klan Qin ke tempat latihan. Sebuah platform yang terbuat dari batu giok putih didirikan di tempat latihan, menghasilkan penampilan yang mewah. Di bawah peron adalah sebuah cincin, yang dikelilingi oleh deretan kursi. Qin Nan mengikuti di belakang Qin Tian dengan tenang, sebelum dia memindai area tempat para murid klan Fang berdiri. Tatapannya langsung mendarat pada sosok pemuda berjubah putih. Fisiknya sangat mirip dengan Fang Li, tetapi aura yang dipancarkan dari tubuhnya hanya di alam tempering tubuh lapisan ketiga. Sementara Qin Nan mengamati pemuda itu, dia juga sedang memeriksa kerumunan klan Qin, kecuali matanya dipenuhi dengan penghinaan besar. Saya percaya orang ini pasti Fang Rulong. Dengan roh bela diri peringkat Huang kelas 6, tidak mungkin kultivasinya hanya di alam tempering tubuh lapisan ketiga. Sangat mungkin dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Qin Nan muncul dengan spekulasi ini di benaknya sebelum dia mengalihkan fokusnya ke platform. Qin Nan sangat ingin melihat betapa tangguhnya perwakilan dari sekte roh mistik. Namun, saat Qin Nan melihat ke arah peron, sebuah tatapan ditembakkan darinya juga. Kedua tatapan itu bentrok langsung satu sama lain. Ekspresi Qin Nan sangat berubah.